Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan saya, Putri dari Anggrek ini dan juga partner saya, Zara Semasa ini, dari kelompok pengantar generasi kedua. Kita di sini akan berkonversasi tentang fungsi antena mikrostrip 2,4 dan 5 GHz. Jadi di sini pasti kalian ada yang belum paham nih, bagaimana sih dari perancangannya, dari tekniknya, dari motornya, dan juga dari jenis saya yang berimajinasi. Maka dari itu, kita bisa langsung aja masuk untuk penjelasannya teman-teman. Yang pertama, kita punya tujuan praktikum. Nah, tujuannya yaitu untuk memahami spesifikasi antena mikrostrip pada frekuensi 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Selain kita paham, kita juga harus tahu dari perancangannya, fungsinya, dan juga aplikasi antena mikrostrip. Selain itu, kita juga harus paham ya gimana mengukur karakteristik antena menggunakan alat yang namanya vector network analyzer atau VNA. Kemudian kita juga menganalisis pengaruh dimensi antena terhadap frekuensi resonansi dan juga performa antena. Dan terakhir kita bisa mengaplikasikan teori propagasi gelombang elektromagnetik dan juga dari manajemen impedensi. Selanjutnya, kalau kalian semuanya antena mikrostrip itu apa sih kak? Jadi antena mikrostrip itu merupakan antena yang bentuknya itu planar teman-teman. Dia terdiri dari tiga lapisan pertama. Ada transformer yang fungsinya sebagai elemen radiasi. Kemudian dia juga punya lagi yang menentukan ukuran listrik dan juga frekuensi resonansi antena. Kemudian dan tadi dia juga punya namanya Glen yang fungsinya sebagai referensi potensial yang membantu proses radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, antena ini banyak digunakan karena dia ukurannya kecil teman-teman, dia ringan, murah dan juga mudah untuk diproduksi. Lalu keunggulan dan kekurangannya apa sih kak? Jadi dia tuh punya 5 keunggulan ya teman-teman. Yang pertama bentuknya tipis dan juga dia ringan. Kemudian kalau misalnya dia tipis dan ringan, pasti biaya produksinya lebih murah dong daripada yang lainnya. Nah, itu merupakan keunggulan yang kedua. Lalu keunggulan yang ketiga dia mudah untuk difabrikasi. Nah, yang keempat mudah untuk diintegrasikan dan yang kelima dia cocok untuk semua perangkat yang bergerak maupun juga IoT. Lalu kalau misalnya ada keunggulan ada kekurangan dong. Nah, pasti ada kekurangan teman-teman. Tapi kita kekurangannya cuma dia saja, nggak sebanyak dari keunggulan antenanya. Ada mungkin dia relatif lebih sempit, kemudian gamenya tidak terlalu besar dan juga efisiensi dipengaruhi oleh kualitas substrate dan juga aplikasi teman-teman. Lalu antena itu bisa diaplikasikan di apa aja sih kak? Antena yang frekuensi 2,4 GHz dia bisa diaplikasikan di wifi teman-teman. Kemudian dia bisa dipakai di Bluetooth, dipakai di CV, dipakai di smartphone, dipakai di sensor IoT dan juga di wireless monitoring system teman-teman. Lalu yang makin jelas gimana? Jadi kalau yang 5 GHz itu bisa dipakai di wifi juga. Dia beda tipe ya dari yang 2,4 GHz itu. Kemudian dia bisa dipakai di wireless yang pakai di point background, di smart chip, dan juga di wireless monitoring system. Nah, kemudian kita ada yang namanya parameter pengajaran. Jadi sebelum kalian kalian juga harus paham tentang parameternya teman-teman. Nah, parameter yang digunakan untuk mengatur performa kita punya ada 5 ya. Yang pertama ada frekuensi resonansi. Jadi frekuensi resonansi itu adalah frekuensi yang nantinya dia bekerja secara optimum pada antena teman-teman. Lalu yang kedua kita punya return loss atau RSS. Nah, dia nanti bisa menunjukkan besarnya daya yang akan dipantulkan dari si antenanya sendiri. Yang ketiga ada yang namanya VSWR. Nah, ini input-inputnya dia dapat menunjukkan tingkat hedging impedensinya teman-teman. Lalu impedensi antena sendiri itu apa saja? Jadi impedensi antena itu nanti kita bakal dirasa untuk mendeteksi 50 ohm. Kemudian yang terakhir ada VNA atau alatnya tadi teman-teman, yaitu vector network analyzer. Jadi dia digunakan untuk mengurangi karakteristik antena. Sorry untuk mengukur ya teman-teman, aduh typing ya. Untuk langkah-langkahnya gimana sih kak? Nah, langkah-langkahnya lumayan banyak nih. Jadi langkah-langkahnya sendiri yang pertama kita harus tahu
spesifikasi antenanya. Jadi kita nggak boleh ngarang gitu teman-teman, kita harus nyari misalnya di internet yang pokok ini nah tapi kalian harus dapat spesifikasi antenanya terlebih dahulu. Kemudian kalau kalian dapat spesifikasinya, kalian bisa desain tuh antenanya. Terus desainnya gimana sih kak? Nah itu ada aplikasi sendiri teman-teman, namanya tuh CTSD Studio Suite. Nah kalian bisa desain antena di situ, mau antena reflective, antena model lainnya bisa semuanya. Kemudian kalau kita udah desain, kita bisa menentukan material dari substratnya. Itu yang paling penting gitu teman-teman, jangan sampai nanti kalian salah materialnya, nanti udah berhasil dong antena mikrostripnya. Kemudian kalau udah selesai, kita jalan-jalankan simulasinya, lalu kita melakukan optimasi. Nah kalau udah lakukan optimasi, berarti kita udah siap dong untuk praktiknya secara fisik nih teman-teman. Dimana yang pertama kita bisa mencetak desainnya ada stiker. Nah nanti dunia stiker itu apa sih kak? Jadi stiker ini nanti digunakan adalah proses agent teman-teman. Setelah proses agentnya udah selesai, kita bisa pasang konektor SMA. Kemudian kita kalau udah selesai semuanya, kita bisa ukur nih menggunakan alatnya tadi yang BSNA. Ya, nanti kita bisa analisis di pengacaranya. Nanti gamenya udah berapa sih kak? Terus FDM itu udah berapa sih kak? Nah, selanjutnya kita kembali ke Kak Sarah. Oke, di sini saya Kak Azara akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh saudara Kobi. Dan materi selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah hasil percobaan antena 2,4 GHz yang telah dilakukan pada praktikum sebelumnya. Untuk hasil pengukurannya sendiri, antena menggunakan light VNA tentang frekuensi yang didapatkan adalah 2 sampai 2500 GHz. Sedangkan frekuensi resonansinya sendiri sebesar 2,448 GHz. Sedangkan vektor loss minimumnya sebesar minus 27,36 dB dan VSWR-nya dengan rentang 1,1 sampai 1,2. Hasil ini tuh menunjukkan matching efisiensi sangat baik. Kemudian terdapat perbandingan hasil simulasi dan pengukuran untuk parameter frekuensi resonansi pada hasil simulasi menggunakan aplikasi CSD Studio itu sebesar 2,411 GHz, sedangkan hasil pengukuran menggunakan light VNA sebesar 2,428 GHz. Jadi hasil ini menunjukkan bergeser ke atas. Kemudian untuk parameter random loss S11 hasil simulasi CST itu sebesar minus 28,5 dB dan hasil pengukuran menggunakan light VNA itu sebesar minus 27,36 dB. Jadi hasil ini itu sangat baik. Kemudian untuk parameter VSWR hasil simulasi menggunakan CST Studio sebesar 1,008 dan hasil pengukuran light VNA kurang lebih mencapai 1,112. Jadi ini masih dalam batas yang baik. Selanjutnya kita melanjutkan untuk hasil percobaan antena 5 GHz. Nah, antena 5 GHz hasil pengukuran light VNA besar rentang frekuensinya 4.000 sampai 6.000 GHz. Untuk frekuensi resonansinya adalah 150 GHz dan PSWR minimum 1,192. Jadi hasil ini menunjukkan matching potensinya sangat baik. Untuk perbandingan hasil simulasi dan pengukurannya sendiri, 4 parameter frekuensi resonansi untuk hasil simulasi CST sebesar 5,12 GHz dan hasil pengukuran light VNA 5,150 GHz. Jadi berdasarkan sedikit bergeser ke atas. Kemudian parameter untuk selanjutnya adalah PSWR. Hasil simulasi menggunakan CST Studio itu sebesar 1,10 dan hasil pengukuran light VNA sebesar 1,192. Jadi ini sangat baik. Kemudian yang terakhir adalah parameter random loss S11. Hasil simulasi CST Studio sebesar minus 26,5 dB dan hasil pengukuran light VNA kurang lebih sekitar minus 27 dB. Jadi hasil ini itu sudah sangat berjaga.
untuk perbandingan antena 2,4 GHz dan 5 GHz ini memiliki banyak parameter sendiri. Nah, yang pertama untuk parameter frekuensi target, antena 2,4 GHz itu sebesar 2,4 GHz dan antena 5 GHz sebesar 5 GHz. Jadi ini sesuai dengan perancangan. Kemudian parameter adalah frekuensi simulasi CST, antena 2,4 GHz itu sebesar 2,4 GHz dan antena 5 GHz sebesar 5,12 GHz sesuai dengan hasil simulasi. Kemudian untuk parameter ketiga, frekuensi pengukuran menggunakan WVNA untuk antena 2,4 GHz sebesar 2,28 GHz dan antena 5 GHz sebesar 5,150 GHz. Jadi hasil ini sesuai pengukuran nyata. Kemudian untuk pergeseran frekuensinya sendiri, antena 2,4 GHz itu bertambah 18 MHz dan antena 5 GHz besar 30 MHz. Antena 5 GHz ini mengalami pergeseran lebih besar. Kemudian untuk random loss simulasi, antena 2,4 GHz sebesar minus 28,5 dB, antena 5 GHz dengan 26,55 dB. Jadi keduanya ini masih sama-sama baik. Kemudian random loss pengukuran untuk antena 2,4 GHz sebesar min 27,36 dB dan antena 5 GHz sebesar sekitar minus 27 dB. Jadi matching efisiensi sangat baik. Kemudian PSWR simulasi antena 2,4 GHz sebesar 1,08, antena 5 GHz 1,10. Jadi ini sangat mendekati nilai idealnya. Kemudian untuk SPSWR ukuran sedikit di rentang 1,1 sampai 1,2 untuk antena 2,4 GHz dan 1,192 untuk antena 5 GHz. Nah, untuk keduanya antena tersebut itu sudah termasuk kategori sangat baik. Kemudian impedansi untuk antena 2,4 GHz mendekati 50 ohm. Kemudian antena 5 GHz mendekati 50 ohm juga sesuai standar sistem RF. Kemudian metode fabrikasi antena 2,4 GHz menggunakan etching manual dan sama-sama juga antena 5 GHz menggunakan etching manual. Metodenya sama dan alat pengukuran pun sama, untuk keduanya menggunakan line A. Nah, kita sudah sampai analisa. Berdasarkan analisa, jadi hasil praktikum yang telah kita lakukan berdasarkan hasil pengukuran menggunakan line VNA, antena mikrostrip 2,4 GHz dan 5 GHz menunjukkan performa yang sangat baik dan mendekati hasil simulasi. Antena 2,4 GHz berhasil mencapai frekuensi resonansi sebesar 2,48 GHz dengan nilai random loss sebesar minus 2,36 dB dan PSWR sekitar 1,1 sampai 1,2. Sedangkan antena 5 GHz memiliki frekuensi sebesar 5,150 GHz dengan nilai PSWR minimum 1,192. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua antena memiliki matching impedansi yang baik terhadap saluran transmisi 50 ohm sendiri dan dipantulkan relatif kecil. Meskipun terdapat pergeseran frekuensi resonansi di hasil simulasi CST Studio Suite, pergeseran tersebut masih berada dalam batas yang dapat diterima. Nah, perbedaan hasil simulasi dan pengukuran itu dipengaruhi oleh ketidakpresisian proses variasi manual, variasi permitivitas substran, efek parasitis dan rekonektor SMA dan kabel koaksial, serta kualitas udara. Secara keseluruhan, kedua antena berdasar pada frekuensi yang dirancang dan menunjukkan performa yang memuaskan untuk aplikasi komunikasi. Simulasinya adalah berdasarkan hasil tata ukur antena mikrostrip 2,4 GHz dirancang, difabrikasi dan dicuci menggunakan line RNA dengan hasil yang sesuai dengan target rancangan.
atau dengan 2,4 GHz menghasilkan frekuensi resonansi sebesar 2,428 GHz dengan frekuensi Windows 2.27,36 sedangkan antara 5 GHz menghasilkan frekuensi resonansi sebesar 5,150 GHz dengan PSBR minimum 1,192. Kedua antena menunjukkan performa yang sangat baik dengan nilai matching intelijensi yang mendekati 3. Terdapat sedikit pergeseran antara hasil simulasi dan pengukuran dan tersebut masih ada dalam batas yang diterima. Pakar hukum itu berhasil melihatkan pemahaman non-linear proses perancangan antena mikrostrip mulai dari teman-teman teori, simulasi menggunakan SSD Studio Suite, aplikasi menggunakan metode editing, hingga proses pengukuran analisis performa menggunakan metode baik. Sekian dari kelompok 8. Saya mengucapkan terima kasih dan apabila ada kesalahan pengucapan dan yang baik dari kami mohon maaf. Terima kasih.